Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas salah satu metode statistik, yaitu korelasi. Metode ini banyak sekali digunakan untuk mahasiswa melakukan uji yang berkaitan dengan melakukan hubungan, melakukan keterkaitan antara satu buah variabel dengan variabel lainnya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas chi-square, itu juga sama, melakukan kajian atau hubungan antara dua buah variabel yang sifat datanya adalah kategorik. Nah, untuk korelasi ini kita menguji hubungan antara dua buah variabel, tapi dengan tipe data yang numerik, tipe data numerik. Baik, kita mulai saja. Korelasi linear yang kita gunakan adalah Pearson correlation. Sebetulnya banyak sekali, ada beberapa metode korelasi, diantaranya adalah korelasi Pearson. Ini adalah metode yang biasa digunakan untuk melakukan hubungan antara dua buah variabel dengan jenis tipe datanya adalah numerik. Korelasi linear ini merupakan angka, jadi nilai korelasi ini merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel, Jadi nanti kita akan memperoleh nilai korelasi. Kita sering kali kadang-kadang dalam bahasa keseharian melakukan atau mengatakan bahwa itu nggak ada korelasinya, Ternyata korelasi itu adalah ada sebuah ukurannya, Ada nilainya, Ada nilai yang berupa angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar dua buah variabel. Nah, arahnya itu dinyatakan dengan bentuk hubungan positif atau negatif. Jadi ini ada korelasi positif, Ada korelasi negatif, ada hubungan yang positif, ada hubungan yang negatif, Nah, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dengan besarnya koefisien korelasi. Kuatnya hubungan dinyatakan dengan besarnya nilai yang diperoleh dari perhitungan, Yaitu koefisien korelasinya itu sendiri, Nah, ini adalah contoh kaitan antara dua buah variabel, hubungan antara dua buah variabel. Kalau kita lihat ada 4 gambar di sini, gambar A, B, C, dan D. Gambar A itu memperlihatkan bahwa ada hubungan antara variabel X. Variabel X adalah variabel yang garis horizontalnya, Variabel Y dinyatakan dengan variabel dengan garis vertikalnya. X dengan Y, Ada titik-titik di situ, Ada titik-titik di sini. Nah, ini menyebutkan bahwa menandakan bahwa terdapat korelasi yang positif dan tinggi, dan tinggi. Korelasi positif dan tinggi. Kemudian yang B, ini titiknya nggak menentu arah, acak, acak. Tapi kalau kita lihat, ini sebetulnya ada semacam pola, semacam pola seperti ini polanya, Kalau kita ambil garis lurus, dari kiri atas ke kanan bawah, seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa walaupun titiknya mencar, tapi ada pola, ada pola, walaupun dia seolah-olah seperti acak titiknya, Nah, karena tersebar seperti itu. Tapi kalau kita membuat semacam garis virtual, dia akan menuju dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini menandakan bahwa korelasi yang dibentuk adalah korelasi negatif dan rendah, karena menyebarnya tadi. Nah, kemudian yang C ini adalah betul-betul menyebar, sehingga tidak terlalu terbentuk pola yang spesifik, Apakah ke kanan atas atau ke kiri bawah seperti itu, Tidak ada bentuk pola yang spesifik. Maka ini bisa kita katakan sebagai korelasinya 0, atau dalam kata lain tidak ada hubungan sama sekali antara variabel X dengan variabel Y. Nah, ini juga demikian yang D. Ada polanya, tapi pola yang kita bisa katakan adalah pola kuadratik sebetulnya. Nah, dalam kaitan ini, karena kita masih membahas korelasi linear, maka korelasi linear dalam pada gambar D ini kita katakan sebagai korelasi yang 0. Korelasi 0 karena dia berbentuk korelasi kuadratik, kuadratik. Seperti itu. Oke. Nah, hubungan positif jika nilai suatu variabel ditingkatkan, dikatakan hubungannya itu positif antara variabel satu dengan variabel lainnya jika nilai suatu variabel ditingkatkan, maka akan meningkatkan nilai variabel lainnya
Sebaliknya, jika nilai variabel tersebut diturunkan, maka akan menurunkan nilai variabel yang lainnya. Gitu ya. Sebagai contoh, misalnya seperti ini, dia dikatakan positif, ini korelasi positif. Nah, ketika variabel X dinaikkan, ya, semakin tinggi variabel X, semakin dinaikkan variabel X, maka akan meningkatkan variabel Y-nya, gitu ya. Ya, kalau titik ini misalnya, ini adalah X-nya X1 dengan Y-nya Y1. Ketika dinaikkan X-nya menjadi X2 di sini, maka Y-nya adalah Y2. Jadi kenaikan variabel X akan meningkatkan variabel Y-nya juga, seperti itu. Itu yang dikatakan dengan hubungan yang positif. Jika nilai suatu variabel ditingkatkan, nilai X ditingkatkan, maka akan meningkatkan nilai variabel lainnya. Sebagai contoh misalnya dalam pemasaran misalnya ya, dalam bidang pemasaran, kita tahu bahwa promosi itu akan mempengaruhi atau akan berhubungan dengan penjualan, gitu ya. Promosi suatu barang akan berhubungan dengan banyaknya penjualan. Nah, ketika promosi ditingkatkan, jumlah rupiah nilai uang yang diberikan untuk promosi itu ditingkatkan, maka juga akan meningkatkan laba atau barang yang dijual, gitu ya, jumlah barang yang dijual, seperti itu. Sebaliknya, kalau promosi diturunkan, maka penjualan barang pun akan menjadi turun juga, gitu ya, karena nggak ada yang dipromosikan, seperti itu, karena berkurangnya nilai atau angka yang diberikan di spend untuk promosi, seperti itu. Oke, yang kedua, hubungan negatif. Hubungan yang dikatakan negatif, jika nilai suatu variabel ditingkatkan, maka akan menurunkan nilai variabel lainnya. Ini sebaliknya. Kalau variabel X dinaikkan, maka justru akan menurunkan variabel Y-nya, gitu ya. Dan sebaliknya, jika nilai variabel tersebut diturunkan, maka akan meningkatkan nilai variabel yang lainnya, gitu ya. Ada pola yang sebaliknya. Nah, kalau tadi hubungan yang positif dari kiri bawah ke kanan atas, maka hubungan yang negatif adalah dari kiri atas ke kanan bawah, seperti itu. Kenaikan nilai X akan menurunkan nilai Y-nya. Itu adalah hubungan yang negatif. Oke, kuatnya hubungan antar variabel dinyatakan dengan besarnya koefisien korelasi. Nah, ini akan kita hitung nanti berapa besaran nilai korelasinya, berapa besaran nilai koefisien korelasinya, maka kuatnya hubungan antar variabel dinyatakan dengan besarnya koefisien korelasi. Nah, nilai koefisien korelasi itu sendiri memiliki rentang nilai di antara -1 sampai 1, ya. Koefisien korelasi itu sendiri memiliki rentang nilai di antara -1 sampai +1. Maka kalau teman-teman nanti menghitung misalnya secara manual, nilai korelasi diperoleh hasilnya adalah 1,2 misalnya, itu sudah dipastikan salah, keliru dalam menghitungnya, gitu. Karena apa? Karena nilai koefisien korelasi itu ada di antara -1 sampai 1, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya hasilnya -1,5 misalnya, itu juga pasti salah, gitu ya. Kenapa? Karena berada di luar selang antara -1 sampai 1. Maka nilai koefisien korelasi ada di antara -1 sampai +1. Misalnya -0,5 bisa, -0,6 atau 0, gitu ya. 0 artinya tidak ada korelasi. 0,9 itu bisa, tapi lebih dari 1 itu nggak mungkin, dan kurang dari -1 itu juga nggak mungkin, gitu ya. Jika hubungan dua variabel memiliki nilai korelasi -1 atau 1, persis di angka -1 atau 1, berarti kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang sempurna, ya. Hubungan yang kuat, sempurna, gitu. Jika hubungan, saya ulangi lagi, jika hubungan dua variabel memiliki nilai korelasi -1, persis angkanya -1, atau persis +1, 1, gitu ya, berarti kedua buah variabel tersebut memiliki hubungan yang sempurna. Nah, sebaliknya, jika hubungan dua variabel tersebut memiliki nilai koefisien korelasi yang 0, ya, 0, nilainya 0, gitu, berarti tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Berarti nggak ada hubungan sama sekali yang tadi itu. Data tersebar, gitu ya, tersebar sehingga nggak ada polanya. Tidak ada hubungan antara dua buah variabel tersebut. Nah, koefisien korelasi atau korelasi Pearson ini dapat dihitung dengan persamaan seperti ini, gitu ya. Nanti kita akan coba latihan, gitu ya, cara menghitung, cara memperoleh nilai koefisien korelasi. Nanti akan saya contohkan dalam file tersendiri, gitu ya. Baik. Nah, kemudian slide terakhir ini,
Untuk dapat memberikan penafsiran, jadi tadi sudah kita sepakati, sudah kita ketahui bahwa nilai korelasi ada di antara -1 sampai 1 gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan seberapa kuat ya tingkat hubungan antar dua buah variabel. Nah, diantaranya ini pada buku teori statistik mengenai korelasi yang ditulis oleh Sugiono tahun 2005 ini semacam memberikan pedoman gitu ya. Kalau angkanya 0 sampai 0,19 misalnya, itu dikatakan tingkat hubungannya sangat rendah gitu ya. Terus kemudian dari ada 5 kategori nih, 0,2 sampai 0,399 dikatakan rendah, dan seterusnya sampai 0,8 sampai 1 misalnya. Kalau kita peroleh koefisien korelasi 0,8 sampai 1, misalnya 0,85 gitu. Nah, ini termasuk ke dalam tingkatan hubungan yang sangat kuat seperti itu. Jadi ini memberikan semacam acuan bahwa kategori-kategori hubungan antara dua buah variabel kalau nilai koefisien korelasinya pada angka yang di range-kan di data tabel ini gitu ya, seperti itu. Oke, nanti kita akan coba dalam perhitungannya. Saya akan buatkan semacam ilustrasi untuk saya sampaikan kepada teman-teman semuanya sehingga lebih jelas teknik perhitungan untuk memperoleh nilai koefisien korelasi ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.